Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di AMD pada akhir pekan ini. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera Allah, karena kita tahu ada penyertaannya yang tidak pernah terlepas dari kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk mengawali akhir pekan kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur karena Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami. Dalam akhir pekan kami ini, kami mau Tuhan untuk mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan terus tertaut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu turun atas setiap kami, buat kami mengerti akan isi firman-Mu, sehingga apapun yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini boleh mendatangkan hikmat yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti, Engkau yang tolong kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal 24 ayat yang ketiga hingga keempat. Amsal 24 ayat yang ketiga hingga keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah membangun rumah tangga. Ketika kita membangun rumah tangga, maka kita perlu sesuatu yang kuat untuk menjadi fondasi utama. Begitu juga ketika kita membangun sebuah rumah. Secara fisik, rumah itu kalau ingin kokoh dan kuat, harus punya fondasi yang kuat. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk membangun rumah tangga yang baik, maka kita perlu fondasi yang kuat. Dan apa fondasi yang kuat itu? Firman Tuhan mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan. Ini mengartikan bahwa fondasi utama dari sebuah rumah tangga adalah hikmat. Hikmat itu berbicara soal bagaimana kita mengerti betul akan firman Tuhan. Hikmat itu berbicara soal bagaimana kita minta pengertian kepada Tuhan. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang punya fondasi dasar firman Tuhan. Fondasi utama adalah pengertian yang kita dapatkan dari Tuhan. Fondasi utama dari rumah tangga adalah bagaimana kita mengerti dengan benar apa yang firman Tuhan katakan. Dan itulah yang menjadi dasar atas sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang baik, yang kokoh, yang bisa menghadapi segala macam badai adalah rumah tangga yang didasari oleh hikmat, yang didirikan oleh hikmat. Pengertian kita akan firman Tuhan. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Dengan meminta kepada Tuhan. Ingatkah kita tentang Salomo yang dia selalu meminta hikmat kepada Tuhan? Dan bahkan bukan hanya Salomo, beberapa teks dalam Alkitab memberi kita pengertian bahwa di dalam Tuhanlah kita memperoleh hikmat yang sejati. Oleh karena itu ketika kita membangun rumah tangga, yang menjadi dasar fondasi utama adalah hikmat kepada Tuhan. Kita punya pengertian yang bukan dari orang-orang pintar di sekitar kita, tetapi yang berasal dari firman
Tuhan. Dan dilanjutkan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya mengatakan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Kepandaian ini bukan berbicara soal bagaimana kita punya cara berpikir yang baik ketika kita berada di akademi atau pendidikan. Bukan siapa yang paling pintar dari antara orang yang ada di rumah tangga ini. Tetapi kepandaian yang ditegakkan di dalam rumah tangga ini bermaksud soal bagaimana kita di dalam rumah tangga itu bisa mengelola segala sesuatu. Apa contohnya? Mengelola emosi kita untuk menghadapi satu dengan yang lain. Mengelola keuangan kita untuk bisa memenuhi setiap apapun yang kita butuhkan. Mengelola apa yang ada di dalam rumah itu. Sehingga setiap apapun yang dalam rumah tangga itu tertata dengan baik. Saudara ingat bagaimana Yusuf bisa mengelola segala sesuatu yang baik ketika dia berada di rumah Potifar. Dan apa yang Potifar katakan? Potifar mengatakan semua baik. Tatanan inilah yang membawa Yusuf naik level. Dan itu juga yang harus kita butuhkan di dalam rumah tangga kita. Pribadi lepas pribadi. Kita bisa mengelola dengan baik. Kita punya kepandaian di dalam kita mengelola emosi kita, mengelola sumber daya yang ada. Sehingga di dalam rumah tangga itu yang terjadi bukan kekacauan karena tidak ada yang mengelola. Tetapi yang terjadi adalah segala tertata dengan baik, tertata dengan benar. Dan terlebih khusus yang paling penting di dalam rumah tangga kita adalah bagaimana cara mengelola spiritual setiap anggotanya. Bagaimana setiap anggotanya punya keterhubungan dengan Tuhan. Ini merupakan sebuah pilar-pilar yang menopang setiap rumah, yang membuat rumah itu tetap berdiri karena ada pilar-pilar yang menopang, yang membuat rumah itu tetap tegak, yaitu bagaimana kita bisa mengelola spirit kita di dalam Tuhan. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain oleh karena ada spirit kita yang connect dengan Tuhan, yang terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mencari-cari penyelesaian di tempat lain, tetapi kita pribadi lepas pribadi menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan kita dalam keluarga sekalipun bisa membawa penyelesaian itu di dalam Tuhan. Dan inilah kepandaian yang dimaksud. Bukan siapa yang mendapat 100 ketika sekolah, tetapi siapa yang paling bisa mengelola. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kita. Kepandaian ini seharusnya dimiliki setiap anggota dalam keluarga kita. Setiap orang yang ada di dalam rumah tangga ini. Supaya semuanya boleh dapat mengelola dengan baik. Sehingga pilar-pilar itu boleh terus ditegakkan di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga yang dikatakan adalah, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda berharga yang menarik. Saudara, apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, harta benda yang berharga dan menarik, bukan hanya semata-mata berbicara soal materi, tetapi ini berbicara soal bagaimana kasih yang ada di dunia. Bagaimana harta itu berbicara soal apa ada buah roh yang ada di dalam rumah tangga itu. Dan pengertian yang dimaksud di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa di dalam rumah tangga kita juga wajib punya pengertian satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita bisa punya pengertian akan satu dengan yang lain. Ini semua bisa terjadi kalau kita punya buah roh dalam kehidupan kita.
kita punya kasih, kita punya kesabaran, kita punya murah hati, kita punya kelemah lembutan. Sehingga ketika kita melihat pasangan kita dalam rumah tangga, melihat anak-anak kita dalam rumah kita punya satu pengertian yang baru, yang bukan muncul dari kedagingan kita sebagai manusia, tetapi muncul dari buah roh yang ada di dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi ketika buah roh yang muncul dalam hidup kita tidak dikuasai dengan amarah, tapi kita dikuasai dengan buah roh. Kita dikuasai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita dikuasai dengan penguasaan diri. Kita dikuasai oleh kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan terus mengikuti setiap langkah kaki kita. Dan itu saudara yang menjadi PR bagi rumah tangga setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya berbicara kepada para kaum muda yang sedang membangun rumah tangga dari nol. Tetapi firman Tuhan kita pada pagi hari ini juga berbicara kepada setiap kita yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Lihatlah rumah tangga kita. Apakah sudah difondasikan dengan hikmat dari Allah? Apakah sudah kepandaian dalam mengelola itu memenuhi pilar-pilar dalam rumah tangga kita? Apakah sudah kita punya pengertian satu dengan yang lain akan kebenaran? Kalau belum, tidak ada yang terlambat saudara. Mari kita lakukan itu. Ketika kita berumah tangga, kita bukan hanya sedang menjalin hubungan antara lelaki dan perempuan. Tetapi ketika kita berumah tangga, kita sedang menjalin relasi antara lelaki, perempuan, dan Tuhan. Sebab dalam rumah tangga Kristen, Tuhan adalah kepala dari setiap keluarga. Dan Tuhanlah yang seharusnya menguasai setiap rumah tangga kita. Oleh karena itu saudara, renungan kita pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Sudahkah Tuhan bertahta dalam keluarga saudara? Atau saudara berusaha untuk membangun rumah tangga dengan hikmat dan pengertian dari diri saudara sendiri? Kalau dari diri Anda sendiri, maka rumah tangga itu akan penuh dengan amarah, akan penuh dengan kedagingan, akan penuh dengan ambisi. Tetapi kalau hikmat, kepandaian, pengertian itu dari Tuhan, maka rumah tangga saudara akan penuh dengan kasih, akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh dengan buah roh yang terus melingkupi dan menaungi rumah tangga saudara. Mari letakkan keluarga kita, letakkan rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita boleh punya fondasi yang kuat di dalam berumah tangga. Saya berdoa setiap rumah tangga, untuk setiap jemaat di tempat ini adalah rumah tangga yang penuh hikmat dari Tuhan, yang memperoleh kepandaian dalam kebenaran dan punya pengertian daripada Tuhan, sehingga setiap rumah tangga boleh menjadi rumah tangga yang dipenuhi hadirat Tuhan. Kita akan akhiri AMD kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan ingatkan setiap kami akan rumah tangga kami. Kau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, sehingga hanya hadirat-Mu sajalah yang boleh menguasai setiap rumah demi rumah. Begitu juga dengan setiap kami yang sedang bergumul untuk membangun rumah tangga yang baru.
Engkau yang berkati, Engkau yang berikan pengertian kepada setiap kami. Kami juga yang sedang mencari pasangan yang sepadan untuk membangun rumah tangga. Engkau berikan kepada kami juga hikmat dan pengertian, sehingga kami memperoleh pasangan yang sepadan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan setiap kami, hikmat, pengertian, kepandaian daripada-Mu lah yang penting untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga meminta pengurapan daripada-Mu turun atas setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami, studi kami, rumah tangga kami, Tuhan buat berhasil. Engkau yang terus memimpin langkah kaki kami, sehingga kami boleh berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati gereja ini. Kalau sebentar siang kami akan melaksanakan lomba untuk anak-anak di tempat ini, Engkau urapi setiap anak-anak yang hadir, setiap guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani, sehingga kami boleh melayani anak-anak dengan sukacita dan anak-anak boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati bangsa ini, biarkan hikmat daripada-Mu turun atas setiap pemimpin yang ada, bahkan rakyat-rakyatnya sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan murah-Mu. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari bangun rumah tangga kita dengan hikmat, pengertian, dan juga kepandaian yang berasal daripada Tuhan. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Saya berdoa setiap kita boleh beraktivitas dengan bersukacita. Saya undang juga untuk setiap anak-anak ya, atau orang tua yang memiliki anak-anak, atau tetangga bahkan saudara yang memiliki anak-anak usia kelompok belajar TK maupun SD. Mari ajak bergereja di tempat kita. Hari ini jam 9 kita akan bersama-sama mengadakan lomba untuk membangkitkan spirit anak-anak di tempat ini. Tuhan memberkati saudara, selamat beraktivitas, you are blessed.